Sekolah merupakan tempat menimba ilmu dan merupakan tempat yang paling mudah untuk menanamkan sebuah pandangan atau doktrin kepada anak yang masih muda. Informasi yang disampaikan akan segera langsung dicerna tanpa diklarifikasi kebenarannya. Akhirnya, kebohongan ini akan jadi terus mengakar dan susah sekali untuk diputus. Jika sekolah mengajarkan hal yang tidak benar, maka peserta didik akan melakukan hal yang tak benar itu. Mereka akan menganggap apa saja yang diberikan guru di sekolah adalah kebenaran yang mutlak. Berikut ini adalah 5 kebohongan besar yang pernah diajarkan di sekolah namun tidak kalian sadari. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita sama-sama berbagi informasi menarik dan unik yang berada di dunia ini. Kalian pasti ingat sejak SD, SMP, hingga SMA, guru sejarah selalu mengatakan jika Indonesia dijajah atau dijadikan koloni selama 350 tahun. Namun pada faktanya, Belanda tidak menguasai Indonesia selama 350 tahun. Memang mereka datang ke negeri ini pada tahun 1595 dan Indonesia merdeka di tahun 1945. Namun apakah mungkin Nusantara yang memiliki banyak pulau dan juga kerajaan ini langsung takluk di hari pertama Belanda datang? Jawabannya adalah tidak. Belanda harus bekerja keras untuk menguasai Indonesia yang saat itu masih merupakan sekumpulan kerajaan-kerajaan. Mereka memerlukan banyak personil dan alat perang yang banyak untuk menaklukkan semua kerajaan tersebut. Setidaknya, Belanda baru bisa menguasai semua isi Indonesia setelah berjuang selama 325 tahun. Dan selama sisa 25 tahun inilah, Belanda baru bisa menguasai Indonesia secara penuh. Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami kejadian paling mengerikan di tahun 1965 hingga 1966. Pembunuhan massal yang korbannya diperkirakan mencapai jutaan orang ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Ada 2 versi cerita yang saat ini beredar di negeri ini. Pertama adalah cerita bahwa Soeharto adalah pahlawan yang membuat Indonesia bebas dari PKI yang keji. Cerita sejarah ini yang diajarkan oleh banyak sekolah dari masa Orde Baru sampai sekarang. Versi kedua dari kasus pembantaian massal itu mengatakan jika Soeharto adalah dalang di balik semua aksi keji itu. Ia melakukan pembunuhan mengerikan itu sebagai konspirasi agar Soekarno gugur dari jabatannya sebagai presiden. Konspirasi lain mengatakan jika masalah ini ada kaitannya dengan Amerika yang ingin menguasai Freeport. Karena di tahun yang sama, Freeport mulai menancap di Indonesia sampai sekarang. Dari dulu hingga sekarang, kita selalu diajarkan jika Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang banyak dan berlimpah. Sayangnya, Indonesia hanya berada di top 30 pemilik cadangan minyak terbesar dunia. Sebenarnya negara kita ini masih kalah dengan Vietnam dan juga Malaysia yang notabene memiliki wilayah yang lebih luas dari Indonesia. Fakta ini mungkin tak pernah diajarkan di sekolah. Pelajaran mengatakan dengan berulang-ulang jika Indonesia memiliki cadangan minyak yang berlimpah dan banyak dan akan membuat banyak orang Indonesia semakin bangga dengan negeri ini. Namun faktanya, harga bahan bakar di negeri ini sangat tinggi. Belum lagi pemerintah harus mengimpor banyak bahan bakar untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Lebih parahnya lagi, banyak kilang minyak di Indonesia justru dikuasai oleh perusahaan asing. Sebagai rakyat, kita harus banyak berdoa dan yakin agar suatu saat Indonesia bisa mandiri dalam pengelolaan minyak sendiri. Sejak kecil, kita telah diajarkan jika Borobudur adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Bahkan gambarnya sering dipasang di tembok sekolah dalam bentuk poster. Namun sayangnya, Borobudur bukanlah salah satu dari keajaiban dunia yang saat ini diakui oleh dunia internasional. Keajaiban dunia yang saat ini diakui adalah piramida di Mesir, Kolosium di Roma, tembok besar di Tiongkok, patung Zeus di Olimpia, Lighthouse of Alexandria, dan Temple of Artemis di Efesus. Selain itu, Borobudur juga bukan merupakan candi terbesar di dunia, karena candi yang bernama Angkor Wat di Kamboja lebih besar dari candi Borobudur. Candi ini tercatat sebagai yang terbesar yang ada saat ini. Angkor Wat dibangun pada abad ke-12 dan menjadi situs warisan budaya dunia paling dicari di dunia. Jika kalian tidak percaya, kata Angkor Wat lebih banyak dicari di Google daripada Candi Borobudur. Kita bukan bermaksud untuk tidak menghargai warisan budaya leluhur, karena Candi Borobudur tetaplah yang terbaik dan bagian dari sejarah Indonesia.
Kita tidak pernah meragukan jika di masa lalu banyak sekali pahlawan berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Namun sebenarnya, kita merdeka bukan karena mampu melawan Jepang dengan tenaga sendiri tanpa ada campur tangan dari bangsa lain. Jepang keluar dari Indonesia akibat kalah bertarung dengan sekutu. Hiroshima dan Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom membuat Jepang terpaksa angkat tangan dan segera pergi dari Indonesia. Selain karena tidak kuasa menahan gempuran tentara sekutu, Jepang juga tidak kuat menahan perjuangan bangsa Indonesia. Para pahlawan terdahulu sangat piawai memanfaatkan kelemahan Jepang saat itu yang sudah terdesak di negaranya sendiri. Yang kedua adalah masalah Indonesia merdeka lagi setelah dicengkram oleh sekutu beberapa saat setelah Jepang pulang kampung. Memang benar, banyak sekali gerilyawan Indonesia yang berjuang dengan pantang menyerah, selain itu jalur diplomasi juga tidak ada habisnya. Namun perlu diketahui juga jika Amerika ternyata punya peran membuat Belanda dan sekutunya keluar. Negeri Paman Sam ini mengancam tidak akan memberikan dana Marshall kepada Belanda jika tidak segera keluar dari Indonesia. Dana Marshall adalah bantuan yang mensubsidi biaya kerusakan pasca Perang Dunia Kedua berakhir.